Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita berjumpa dalam Renungan 79 hari ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita mengucapkan salam revival terlebih dahulu bersama dengan saya. Salam revival. Berubah, berkarya, menjadi berkat. Haleluya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dimampukan mengubah hal-hal yang negatif menjadi positif, supaya kehidupan kita menjadi berkat dan memuliakan Allah. Mari kita langsung saja membuka Alkitab kita di dalam Amsal 16 ayat 31. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Saya memberikan tema hari ini yaitu uban. Ya, siapa yang tidak pernah tahu tentang uban, Bapak Ibu ya? Uban ini adalah merupakan rambut putih yang menandakan seseorang sudah masuk pada usia dewasa dan mungkin bisa dikatakan menuju kepada tua ya, karena usia yang terus semakin bertambah dan semakin lanjut. Sekalipun kalau saat-saat ini mungkin kita sering melihat anak-anak yang mungkin masih tergolong usia muda tetapi rambutnya juga ada yang putih ya. Karena mungkin ada zat-zat kimia yang dia sering pakai melalui sampo, minyak rambut dan lain sebagainya. Tetapi uban yang dimaksudkan di dalam Alkitab ini adalah rambut putih yang sebagai tanda bahwa dia sudah bertambah usianya, semakin dewasa, semakin menuju kepada usia yang lanjut ya. Nah, usia muda dan tua tentu saja masing-masing memiliki masa-masa di mana ada kebanggaan-kebanggaan tertentu ya. Dalam Amsal 20 ayat yang ke-29 di sana dikatakan hiasan orang muda ialah kekuatannya dan keindahan orang tua ialah uban. Jadi masing-masing usia ada masa-masa di mana manusia hidup di atas muka bumi ini ada kebanggaannya, ada kebahagiaannya. Orang-orang muda dikatakan yang menjadi kebanggaannya atau yang menjadi perhiasan dia adalah kekuatannya. Dia sangat bangga karena masih gagah, masih kuat, masih perkasa, bisa melakukan banyak hal, dan itu merupakan sebuah kebanggaan dan kebahagiaan bagi orang-orang muda. Nah, tetapi bagi orang tua ada sebuah keindahan. Keindahannya apa? Dikatakan yaitu uban. Kita belajar menurut pandangan Alkitab ya. Pandangan Alkitab tentang uban adalah di dalam pembahasan kita di ayat pokok tadi ya. Di ayat pokok tadi dikatakan rambut putih adalah mahkota yang indah. Jadi pandangan Alkitab atau firman Tuhan mengenai uban ini Bapak Ibu, yang pertama adalah sebagai mahkota atau seperti mahkota. Keindahan orang yang tua ya, keindahan orang tua itu dikatakan uban, dan uban itu dikatakan seperti mahkota. Mahkota itu letaknya di mana Bapak Ibu? Letaknya di atas kepala, mudah terlihat. Dan mahkota juga adalah merupakan lambang kemuliaan atau kebesaran. Seorang raja atau seorang ratu dia akan memakai mahkota. Nah, bagaimanakah Alkitab memandang uban? Itu seperti mahkota, ada kemuliaan, ada keindahan di atasnya. Yang kedua, selain daripada mahkota adalah uban itu sebagai sebuah keindahan. Keindahan itu seperti perhiasan ya, menarik perhatian, menjadi sebuah kebahagiaan. Inilah orang-orang yang sudah tua, sudah lanjut usia, yang rambutnya sudah sampai memutih ya. Jadi karena indah, sebuah keindahan, maka orang suka untuk melihatnya. Itu sebabnya seharusnya bahwa orang-orang itu tidak perlu takut untuk menghadapi uban ya. Tidak perlu khawatir dengan usia yang terus bertambah, kemudian rambut sudah mulai banyak uban, sudah mulai banyak yang memutih. Bapak Ibu, kita melihat bahwa mahkota atau keindahan dari uban itu ada hal-hal yang bagaimanakah Alkitab itu memandang sebagai sesuatu yang sangat berharga. Dan kita pun harus belajar mengerti bahwa uban itu memiliki sesuatu hal yang baik menurut pemandangan Allah. Itu sebabnya Tuhan memberikannya untuk membedakan kalau orang muda rambutnya masih
belum berwarna putih, tapi orang yang sudah lanjut usia rambutnya sudah berubah menjadi warna yang putih. Ini adalah juga termasuk salah satu bukti kemahakuasaannya Tuhan, ya. Mahkota atau keindahan uban, ya, kita lihat yang pertama saya catat adalah itu menandakan bahwa manusia atau anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan sudah melewati banyak pahit manisnya kehidupan bersama dengan Tuhan. Rambut putih biasanya itu kurang lebih setengah abad, ya, orang yang sudah mulai umur usia 50 tahun ke atas, ya. Berarti dengan usia yang kurang lebih separuh abad ini, dia sudah berjalan melalui kehidupan, susah senang, pahit manisnya kehidupan sudah dilaluinya, sudah dilewatinya. Ada hal-hal yang mungkin menyakitkan kehidupan atau menyakiti kehidupan, ya, hal-hal yang mungkin tidak enak secara manusia, tetapi itu sudah mampu dilewati. Dan tandanya apa? Dengan uban usia yang sudah bertambah, itu menandakan waktu yang tidak singkat untuk melewati masa-masa sulit, melewati masa-masa sukar, susah senang, tetapi Tuhan bersamanya. Kemudian sebagai bukti penyertaan Tuhan, waktu dia masih muda dan sampai menjadi tua, rambutnya sudah berwarna putih, sudah banyak atau dipenuhi dengan uban, dan itu menandakan bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna, ya. Dalam Yesaya 46 ayat yang keempat, ayat yang tidak asing bagi kita, dikatakan demikian, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Haleluya. Umur panjang dikatakan bahwa penyertaan Tuhan dengan terlihatnya rambut yang sudah berwarna putih ini menandakan bahwa Tuhan menyertai sampai dari usia anak-anak, dewasa, bahkan sampai menjelang usia tua. Tuhan dikatakan tetap menyertai. Kemudian bahwa mahkota atau keindahan uban ini menandakan bahwa Tuhan memberikan umur yang panjang. Itu sebabnya Bapak Ibu kita tidak perlu khawatir apabila Bapak Ibu mungkin selama ini merasa, wah aku sudah tua, aku tidak berguna lagi, wah sudah tua, aku tidak dapat lagi melakukan hal-hal yang menarik dan lain sebagainya. Ingat bahwa masa tua adalah masa di mana Tuhan menganugerahkan kepada kita. Mungkin Bapak Ibu tidak lagi bisa beraktivitas seperti pada masa muda dulu, tetapi justru di masa tua, masa-masa Tuhan memberikan anugerah kepada Bapak Ibu dapat melakukan hal-hal yang lebih indah di mata Tuhan. Secara daging memang merosot, tetapi roh di dalam Tuhan semakin hari semakin kuat, dan itu dapat dirasakan pada masa tua. Daging mungkin boleh lemah, tetapi roh Bapak Ibu semakin berapi-api untuk tetap mengambil bagian di dalam pelayanan, baik itu pelayanan doa atau pelayanan apapun yang bisa Bapak Ibu ambil untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Karena itu jangan takut dengan kita menjadi tua dan munculnya uban di dalam hidup Bapak Ibu Saudara atau kita semuanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena Tuhan itu selalu ada kepada orang-orang, baik orang muda maupun orang tua, di segala usia Tuhan selalu ada. Rut 4 ayat 15a, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Haleluya. Pemeliharaan Tuhan tetap sama, tidak berubah. Bapak Ibu pada masa muda mengalami pemeliharaan Tuhan, maka dikatakan janji firman Tuhan, Dia yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Kita bersyukur firman Tuhan itu senantiasa memberikan penghiburan, kekuatan, terlebih lagi mendorong kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, karena firman-Nya ya dan amin bagi kita yang percaya. Haleluya. Mari kita menghafalkan ayat ini Bapak Ibu, supaya ini terus menjadi ingatan bagi kita untuk kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita.
Amsal 16 ayat 31, rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Puji Tuhan, kiranya Bapak Ibu senantiasa mendapatkan berkat dari setiap renungan firman Tuhan dalam renungan 79 yang disampaikan oleh kami hamba-hamba Tuhan. Dan sekiranya Bapak Ibu mendapatkan berkat dari setiap firman Tuhan dan ingin membagikan kesaksian, atau Bapak Ibu ingin menyampaikan doa-doa secara khusus, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 20088. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan penuh sukacita, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Allah yang sudah memberikan kasih karunia, penyertaan-Mu senantiasa sempurna dalam segala usia yang Kau percayakan. Engkau tidak pernah berubah, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LCD Magelang, untuk mempercayai Engkau dalam segala musim. Setiap waktu Engkau ada bersama-sama dengan umat-umat-Mu. Terima kasih sebab Allah memberikan kepada umat-umat-Mu bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Terima kasih, kami mengucap syukur terima firman Tuhan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.